Yo, kecerdasan itu penting, tapi dia tidak jaminan moralitas. Tidak cukup hanya itu untuk mendorong perkembangan moral. Banyak anak moralitasnya tinggi dan mereka bisa dipastikan cerdas. Sementara anak-anak yang cerdas tidak terjamin bahwa moralitasnya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang cara mengukurnya. Saya kasih contoh ya. Ini yang dilakukan oleh Kolbeck pada anak-anak yang dia teliti. Jalan mengukur level moralmu ada di mana dengan cara coba kamu bahas dilema moral. Kamu komentari dilema moral. Jadi komentarmu terhadap dilema moral, pandanganmu tentang dilema moral itu akan jadi kunci kamu ada di level mana. Nah, ini yang disodorkan oleh Kolbeck pada yang dia teliti anak-anak itu antara lain ini, dilema moral, orang menyebutnya dilema Heinz. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang hampir meninggal karena kanker. Nah, tidak ada obatnya, cuma ada satu obat yang bisa menyelamatkan perempuan ini. Obat ini satu-satunya ada di satu apotek yang meracik dan menemukan seorang apoteker di kota itu. Sayangnya oleh apoteker ini obat ini dijual sangat mahal, 10 kali lipat dari harga biasa. Nah, harga produksinya 200, dia menjualnya 2000 untuk satu dosis kecil. Nah, suami perempuan yang sakit kanker tadi yang namanya Heinz, ini kan dia butuh obat itu untuk istrinya. Cuma dia tidak punya uang. Uangnya cuma sedikit. Dia pinjam kemana-mana dapatnya cuma 1000. Masih belum dapat obat tadi. Dia sudah merayu apotekernya bahwa istriku ini loh sekarat. Dia mau meninggal. Satu-satunya obat ya obatmu itu. Kalau boleh obat itu saya beli $1000. Tapi kalau tidak boleh sudahlah, saya ambil sekarang nanti jadi utang. Saya lunasi nanti. Tapi si apoteker ini kukuh saja, ndak. Saya yang punya obat ini, saya yang menemukan, saya capek-capek yang mikir meracik. Saya tidak akan melepas obat ini tanpa uang $2000. Nah, Heinz ini terus dia, wah ini buntu jalannya. Dia putus asa. Terus dia kemudian merencanakan, baiklah kalau tidak boleh saya beli, saya curi sajalah. Nanti saya nunggu sepi, tak bobol saja apoteknya. Nah, menurutmu tindakannya Heinz bobol apotek itu baik atau tidak? Nah, ini namanya dilema moral. Kalau tidak dibobol, istri mati. Tapi kalau dibobol, tidak boleh mencuri barangnya orang, maling. Nah, ini dilema moral. Kalian jawabnya seperti apa? Ini nanti menentukan levelmu ada di mana. Coba kita lihat ya. Level 1, kita lihat tipe jawabannya level 1. Orang di level 1, mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang menentukan alasannya. Orang di level 1 yang boleh, mungkin alasannya boleh dia mencuri obat itu. Karena harganya kan sebenarnya cuma 200, bukan 2000. Mencuri saja, karena nanti kalau istrinya mati, dia akan depresi.
Kalau istrinya meninggal dia stres, biarlah ndak apa-apa. Orang level 1 kan menghindari sakit dan menghindari kesengsaraan. Nah nanti kalau istrinya meninggal kan susah aku. Jadi yo mencuri saja, ndak apa-apa, nanti tobat. Kalau sudah istrinya sembuh. Nah itu yang alasannya boleh. Jadi kalau ada yang membolehkan dengan alasan ini, biar kamu tidak depresi. Depresi itu susah loh. Ini level 1 berarti. Atau tidak membolehkan. Tidak membolehkan alasannya, jangan nyuri, nanti kamu susah juga. Kalau ketahuan, mungkin kamu tertangkap. Sekarang CCTV banyak di mana-mana. Nanti kamu malah di penjara. Di penjara susah loh. Jadi kalau ada yang jawab, jangan mencuri, nanti kamu di penjara. Itu berarti dia level 1. Pertimbangannya menghindari rasa sakit. Menghindari kesulitan. Nah, level 2 sekarang. Level 2 tadi mencari keuntungan. Level 2 yang membolehkan argumennya, silahkan saja kamu curi obat itu. Istrimu membutuhkan itu. Apotekernya ndak rugi. Ndak apa-apa, nanti kamu bayar lagi. Akhirnya kan semuanya untung. Kamu untung ya apotekernya dapat ganti. Ndak apa-apa, curi saja dulu, ndak masalah. Toh kamu ingin bayar kan, nantinya kamu anggap utang. Alasan pertama, berarti mencari mikir keuntunganmu saja. Alasan kedua mungkin ndak boleh. Ndak boleh, jangan mencuri. Karena kalau kamu mencuri, mungkin saja kamu tertangkap. Kamu kan terus ndak untung. Atau istrimu itu kan sudah terminal penyakitnya. Kemungkinan istrimu meninggal sebelum kamu keluar dari penjara. Ndak ada gunanya juga. Dan jangan mencuri, ndak boleh. Kenapa? Loh, apoteker itu ndak salah. Dia yang punya kuasa atas harga. Jadi, kalau alasan-alasan ini yang diajukan berarti ada di level 2. Jadi baik boleh atau tidak boleh. Sekarang kita lihat yang level 3 dan level 4. Kalau yang level 3 itu kan tadi menyesuaikan keinginan orang lain di kelompok kita, circle kita, masyarakat kita. Yang boleh mencuri. Orang di level 3 ini membolehkan mencuri. Alasannya apa loh? Masyarakat kita itu seneng loh kalau ada suami rela berkorban untuk istrinya. Jadi kalau ada suami punya prinsip, ndak apa-apa sudah, aku di penjara, aku susah, ndak apa-apa asal istriku sembuh. Itu kan kalau viral itu kan masyarakat mesti belo laki-laki ini. Tidak usah khawatir wis. Nanti kamu viral, tenang aja, dibela orang se-Indonesia wis. Ini sebenarnya moralitas level 3. Jadi pertimbangan perbuatanmu itu mencocokkan dengan selera masyarakat, keinginannya masyarakat. Tapi boleh juga tidak. Yo ingin menyesuaikan selera masyarakat, tapi tidak milih yang mencuri. Kenapa? Kalau nanti kamu mencuri, jadi aib di keluargamu, di masyarakatmu untuk seterusnya. Jadi kalau kamu cerdas ya, boleh kamu pertimbangkan ya. Seandainya kamu tidak bisa membeli obat itu karena apotekernya dimahalkan, terus istrimu meninggal, kamu tidak akan ada yang menyalahkan. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha maksimal, tidak diberi. Masyarakat tetap setuju padamu. Tapi kalau kamu mencuri, nama baikmu jatuh. Kamu punya cacat sekarang. Biar saja kamu tidak usah beli, juga tidak usah nyuri. Ya kalau istrimu meninggal, ya takdirnya. Tapi sekarang kalau kamu tidak nyuri dan istrimu meninggal, nanti kalau viral, apoteker ini habis diserang netizen se-Indonesia. Nah, ini level 3. Level 4 yang dasarnya hukum. Level 4 tadi kan aturan dan hukum. Boleh
curi saja obat itu. Karena kalau engkau tidak melakukan apa-apa, engkau akan merasa bersalah. Dan apoteker itu kalau dibiarkan saja, dia jadi presiden buruk. Lama-lama orang nyari keuntungannya sendiri dan masyarakat akan hancur. Kalau semua orang perilakunya begitu. Jadi ini level tertib sosial tadi. Berarti apa? Yo biar masyarakat tertib, yo apoteker itu harus merasakan punishment-nya. Curi saja tidak apa-apa. Cuma yang tidak boleh alasannya ya jangan mencuri. Betapapun mencuri itu salah, secara hukum keliru. Kalau orang kemudian dibiarkan menghakimi sendiri, memutuskan sendiri tanpa peduli dengan hukum, ya tatanan akan rusak. Jadi baik boleh mencuri atau tidak boleh mencuri, ya ada argumennya sendiri. Cuma jenis argumen semacam ini menandakan orang ini ada di level 4 moralitasnya. Nah, tapi kamu nanti cari dilema yang berbeda ya, biar kelihatan kamu ada di level mana. Nanti kalau dilema yang sama ini nanti kamu copy paste level 6. Saya level 6 aja, Pak. Jawabanku ini cocok sama level 6 ya, Pak. Kamu milih mesti kan. Cari dilema yang lain lah. Nanti dilihat tipe jawabanmu kayak gimana, kamu ada di level mana. Kalau level 5, jawabannya kalau boleh, argumennya biasanya mencuri itu dalam situasi semacam ini tidak boleh disalahkan. Kok ada hukum yang menyalahkan orang mencuri dalam situasi semacam ini? Hukumnya yang harus diganti. Hukumnya tidak beres itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak. Apapun yang terjadi kamu jangan mencuri. Kenapa? Karena obat itu haknya apoteker. Jangan kamu langgar haknya. Yo, dia kalau mau memberikan padamu, dia orang baik. Tapi kalau dia tidak mau memberikan padamu, itu hak dia. Wong itu barang miliknya dia. Atau dia jual mahal, ya itu haknya dia. Nah, jadi ini beda level. Jadi nanti argumenmu yang mana menunjukkan level moralmu di mana. Yang keenam, yang prinsip etik universal tadi, tipe argumennya ya dia boleh mencuri. Kenapa? Karena ketika orang harus milih dari satu di antara dua perbuatan, dia harus milih nilai moral yang paling tinggi. Jadi misalnya yang satu nilai hak ekonomi seseorang, yang satu nilai kehidupan seseorang. Loh, antara hak ekonomi dengan nilai hidup tetap lebih berharga nilai kehidupan. Itu loh. Antara kenyamanan, kesenanganmu sepak bola dengan nyawa segitu banyak orang. Nah, itu kan yang harus kamu bela kan tetap nyawa. Ini level 6. Nah, itu. Ya nanti setelah ini kamu boleh menganalisis dengan dilema moral ini kasusnya PSSI itu. Itu kira-kira ada di level moral mana ya orang-orang itu. Oke, jadi ini prinsip yang keenam. Boleh mencuri karena yang diperjuangkan dalam mencuri itu nilai moral tinggi, yaitu kehidupan, nyawa. Ada lagi yang jangan mencuri. Karena dengan kamu mencuri, sebenarnya kamu sedang nabrak prinsip moral yang kamu sendiri meyakini kebenarannya. Yaitu penghargaan terhadap haknya orang lain. Kalau kamu nabrak ini, sebenarnya kamu nabrak hati nuranimu sendiri, nabrak standar kejujuranmu sendiri. Jadi betapapun jangan mencuri. Oke ya. Nah,
Pak itu kok boleh dan tidak boleh semua? Ya namanya dilema. Setiap orang akan milih sesuai sudut pandangnya sendiri. Nah, pilihanmu dan alasanmu itu nanti menunjukkan kamu ada di level moral yang mana. Disitulah kunci profil moralmu. Jadi teman-teman tidak harus sekarang kan ngerti teori ini, nanti kamu bisa menganalisis. Yang rame di medsos, yang gegeran tentang ini, itu nanti kelihatan orang ini ada di level moral yang mana. Wah, kok alasannya misalnya nabrak hukum, hukum yang tidak adil yo, tetap harus kita kritisi, tidak harus kita ikuti. Oh, itu berarti level moral keempat orang ini. Oh, ada yang bilang, yang penting nilai kemanusiaan, yang lain itu nanti dulu lah. Yang penting ini loh, nyawa, nilai kehidupan ini nomor satu. Oh, dia mungkin ada di nilai kelima atau keenam, ada di tahap ketiga dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut tahap-tahap perkembangan moral. Idealnya manusia itu semakin berumur, semakin naik level moralnya. Meskipun ya ada orang yang mandek di level tertentu. Atau mungkin karena situasi terus degradasi. Kemarin level 6, sekarang balik lagi ke level 1. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang konsep yang lain karena waktunya. Nah, keputusan moral kita, kata Kolbeck, itu dipengaruhi juga oleh pengalaman sosial kita. Jadi apa saja pengalaman sosial yang mempengaruhi keputusan moral? Yang pertama, kemampuan dan kesempatan alih peran. Jadi ini mempengaruhi cara berpikir moral. Alih peran itu ya mungkin mudahnya pakai istilah empati. Kemampuanmu memposisikan dirimu di posisinya orang lain. Seandainya aku dia, apa yang aku rasakan, apa yang aku putuskan. Nah, ini kemampuan alih peran. Dalam hidup kita sering didorong untuk melakukan ini. Jadi aku mau mengomentari orang itu sih, tapi seandainya aku di posisinya, kira-kira apa yang harus aku putuskan? Karena kadang-kadang kita itu ngejudge orang tanpa melihat dia sedang di posisi apa, dalam situasi apa. Nah, kalau ingin semakin mateng keputusan moral kita, latihanlah berempati, latihan beralih peran. Jangan hanya kokoh di sudut pandangmu sendiri. Jadi misalnya kalian ngeritik tokoh siapa atau orang yang ngalami apa. Seandainya aku artis itu, setelah dipukuli habis-habisan misalnya, apa yang aku lakukan? Ini namanya alih peran dengan segala konsekuensi pertimbangannya. Nah, jadi kalian tidak sekedar ngejudge, tidak sekedar maki-maki, tidak sekedar setuju atau tidak setuju, tapi kamu bisa menghayati posisi yang sedang dia ada sekarang. Ini namanya kemampuan alih peran. Kemudian yang kedua, moralitas, keputusan moral kita semakin matang kalau kita bisa mengatasi konflik sosial kognitif. Jadi konflik sosial kognitif itu, saya punya pandangan A, lah kok teman saya punya pandangan B. Saya pinginnya orang ini sudahlah dicuri saja itu obat itu. Lah kok teman saya bilang jangan mencuri itu jelek, cari jalan lain sajalah. Nah, ini kan kita beda keputusannya. Ini namanya konflik. Keputusan moral, konflik, pertimbangan moral. Mungkin pertimbangannya beda-beda. Nah, pengalaman-pengalaman konflik semacam ini membuat nalar moral kita tambah mateng.
Berarti apa? Di situ terbuka kesempatan kita untuk meluaskan wawasan. Jadi, berarti memang ada sih orang yang pendapatnya begitu dengan pertimbangan yang berbeda dari pertimbangan yang saya ambil. Nah, semakin kita terbuka dan menyadari konflik-konflik tadi, pantes. Ada yang berbeda karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda sih. Ini akan jadi pembelajaran kita dalam membuat keputusan-keputusan moral yang lebih matang. Kemudian yang ketiga tentu saja iklim moral di sekeliling kita. Nah, ini juga mempengaruhi. Kalau kita punya circle orang-orang yang abai secara moral, ya tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Tapi kalau circle kita orang yang sangat peduli, misalnya sangat kaku, sangat ketat secara moral, itu pun akan mempengaruhi kita. Maka pinter-pinterlah milih circlemu. Kenapa kok sekarang rasanya banyak orang yang lepas kontrol, lepas moral? Jangan-jangan circle yang peduli moral di tengah-tengah kita semakin kecil, semakin menyempit. Akhirnya kita saling mempengaruhi dalam suasana yang tidak peduli moral. Kalau dalam tradisi kemarin kita belajar emotional quotient, itu di antara yang mempengaruhi emosi kita itu kan emosional kontak. Jadi kontak emosi. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang pemarah terus, sedikit banyak kita juga ketularan marah. Kalau kamu ketemu teman yang sedikit-sedikit ketawa, dikit-dikit ketawa, ya kamu akan ikut sedikit-sedikit ketawa. Kalau kamu bareng teman pendiam, insya Allah lama-lama kamu jadi pendiam. Karena awalnya mungkin kamu banyak ngomong, temanmu diam. Kamu ngomong lagi, dia diam lagi. Lama-lama ngapain aku capek-capek ngomong sendiri. Akhirnya ya kamu diam. Dekat teman yang diam secara emosional, lama-lama kamu jadi diam. Itu pertarungan mungkin ya. Kamu yang jadi pendiam atau temanmu yang ketularan jadi cerewet. Nah ini namanya emosional kontak. Mungkin ya sama-sama terpengaruh. Kamu jadi agak pendiam, temanmu jadi agak cerewet. Sama-sama tidak seperti dulu lagi. Karena kontak emosi. Maka pinter-pinter milih circlemu. Karena itu nanti akan melahirkan pengaruh pada penalaran moralmu dan keputusan moralmu. Nah, sekarang metodenya. Gimana sih biar mudah meningkatkan kualitas moral kita? Ada 3 jalan yang ditempuh oleh Kolbeck yang disarankan juga untuk kita dalam rangka mendidik moral. Jadi, dan ternyata 3 jalan yang disarankan Kolbeck ini tidak ada ceramah, tidak ada mata pelajaran moral. Yang ada apa? Yang pertama, teladan moral. Kalau ingin banyak orang bermoral, teladan moral harus banyak. Rujukan moral harus banyak. Semakin sedikit rujukan, semakin sedikit teladan, semakin sulit kita mengembangkan perilaku moral. Apalagi anak-anak kita. Kalau yang dicontoh, yang dilihat setiap hari perilaku-perilaku immoral, amoral juga ya, itu yang akan dia tiru. Jangankan anak-anak, kita juga mungkin bisa terpengaruh oleh teladan-teladan yang immoral tadi. Maka kunci pertama pendidikan moral itu teladan moral. Yang kedua, diskusi tentang dilema moral. Ini saya sarankan juga khususnya termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa. Tadi kan contoh itu bagaimana membahas dilema moral dengan segala perspektifnya di banyak level. Ayo sekali-sekali kalian latihan
Ada banyak kan dilema moral itu. Sering saya sebut hidup itu yang sulit itu bukan ketika ketemu antara yang baik dengan yang buruk. Ini tidak sulit, tinggal dipilih yang baik selesai. Yang sulit itu ini sama-sama baik. Itu kan dilema. Kalau dalam cerita etik itu kan sering dicontohkan, misalnya kalau tiba-tiba kalian mendapat ketemu orang yang nitip harta banyak sekali padamu. Misalnya kamu di tengah jalan ketemu orang kecelakaan, sebelum meninggal dia pesen, "Nak, saya itu uangku triliunan. Tolong nanti ya uangku ini semuanya tolong investasikan untuk membangun PSS Sleman," misalnya. Nah, karena di hadapan orang yang mau meninggal terus kamu janji, "Siap, tidak apa-apa, Bapak tenang saja, meninggallah dengan tenang." Lumayan, triliunan. Nah, begitu kamu pegang benar uang itu, kan nanti kemungkinan muncul dilema. Mas, wah uang sebesar ini, masa semuanya tak taruh diinvestasikan untuk sepak bola. Banyak loh fakir miskin, yatim piatu, anak. Ini yang perlu dibantu juga. Di sana ada bencana alam yang perlu uang juga. Mosok tak investkan untuk sepak bola semua. Apa sebagian mungkin saya kasih ke sana saja ya, sebagian ke sini. Tapi kalau sebagian saya kasih ke sana, namanya saya ndak amanah. Wong tadi saya sudah janji semuanya untuk bola. Ini namanya dilema moral. Kesini ya bener, kesitu ya bener, dengan berbagai pertimbangannya. Nah, sering-sering latihan ini, karena hidup itu tidak sesederhana bayanganmu, hitam putih, satu baik, satu buruk. Selalu ada yang ini tadi. Ini sama-sama putihnya kok, cuma mana yang kamu pilih, pertimbangan apa yang kamu ambil. Nah, ini butuh kecerdasan moral. Baik. Yang ketiga, kalau ini dibikin benar oleh Kolbeck, namanya sekolah komunitas keadilan. Jadi Kolbeck bikin sekolahan, bikin komunitas yang di situ diterjemahkan secara nyata prinsip-prinsip moral. Kalau misalnya kita berprinsip keadilan, kesetaraan, ya di sekolah itu diterapkan gaya adil dan setara secara langsung. Pokoknya dipraktekkan semua. Kalau butuh kejujuran, di situ dihidupkan gaya hidup jujur. Jadi ini namanya sekolah komunitas keadilan. Begitu masuk ke sekolahan itu, nilai-nilai prinsip-prinsip moral tadi harus dihidupkan semua. Latihan namanya. Nah, ini proyeknya Kolbeck juga. Kalian boleh bikin circle-circle untuk kelompok kita. Mari kita hidupkan nilai-nilai moral 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Apapun yang terjadi jangan mengkhianati nilai-nilai ini, misalnya. Dan kegiatan-kegiatan kita itu dalam rangka nilai-nilai ini tadi. Nah, ini kalau di Kolbeck ya sekolah komunitas keadilan namanya. Oke, jadi kalau kita memimpikan ingin membangun moralitas bangsa, jalannya menumbuhkan, mendidikkan itu antara lain 3 ini. Teladan moral sebagai contoh, diskusi tentang dilema moral untuk menambah kematangan kecerdasan kita, membentuk kelompok-kelompok, circle-circle, wadah-wadah, organisasi, lembaga bersama yang di situ moralitas dihidupkan, ditanamkan, diajarkan bareng-bareng. Tidak sekedar diceramahkan atau dipidatokan. Tidak sekedar hafalan teori-teori moral. Saya sering melihat pendidikan moral itu hafalan teori-teori moral. Iri adalah bla 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 bla. Sombong adalah bla bla bla. Nanti ujiannya juga begitu. Kalau begini definisinya sombong adalah bla 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 gitu. Ya bagus secara kognitif, tapi kan arahnya moral ini kan aksiologis, dunia aksi, dunia tindakan. Baik.
Waktunya sudah mau habis. Semoga sudah, alhamdulillah sudah sampai. Kalau sudah sampai quotes kan kalian bangun sudah kan? Sudah mau selesai berarti. Oke. Jadi kata callback, salah satu kalimatnya yang saya ambil yang menarik ini. Tampak jelas bahwa tahap-tahap moral terutama merupakan produk dari interaksi anak dengan orang lain. Daripada pengungkapan langsung dari struktur biologis atau neurologis. Jadi pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain nanti jadi kunci semakin matangnya moralitas seseorang. Berarti apa? Tidak ada moralitas bawaan. Pak, saya memang gennya itu jadi orang yang suka bikin hoax, Pak. Tidak ada. Tidak mungkin. Jadi, kalian kalau secara biologis, neurologis, bisa apa saja. Bisa jujur, bisa curang. Pilihanmu terhadap kecurangan itu kemungkinan dialektika hidupmu. Nah, maka fokusnya ke situ nanti. Bagaimana skill sosial, skill budaya, skill pendidikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral itu mari kita perhatikan. Karena dari situlah dibangun moralitas. Tidak ada moralitas warisan, tidak ada moralitas genetik, tidak ada moralitas DNA, tidak ada. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kata callback. Yang kedua, kata dia, kecerdasan itu dapat dianggap penting, tetapi tidak cukup untuk mendorong perkembangan moral. Semua anak yang moralitasnya tinggi pasti cerdas. Tetapi tidak semua anak cerdas moralitasnya tinggi. Jadi, kalau ada seorang anak moralitasnya tinggi, kata callback, pasti dia anak yang cerdas. Tidak mungkin kalau dia tidak pinter, moralitasnya tinggi. Kenapa? Keputusan moral itu melalui pertimbangan penalaran moral yang matang. Anak yang bermoral itu berarti dia mampu mempertimbangkan aneka ragam alternatif tindakan dan dia mampu milih tindakan yang pas, yang bermoral. Ini kalau tidak cerdas tidak bisa. Tapi banyak sebaliknya anak cerdas tapi tidak bermoral. Berarti apa? Mungkin dia kemampuan kognitifnya tinggi, tapi penalaran moralnya masih belum. Banyak orang pinter kan kadang-kadang malah kelakuannya menyakitkan hatimu. Banyak orang pinter yang malah merusak tatanan masyarakat. Ijazahnya ijazah S3 misalnya, luar negeri, gelarnya juga profesor. Tapi setiap kali mengeluarkan statement pemikiran itu negara kacau sebentar misalnya. Nah, bikin susah terus. Nah, ini cerdas dia, tapi moralitasnya perlu dicek. Nah, maka kata callback, kecerdasan itu penting, tapi dia tidak jaminan moralitas. Tidak cukup hanya itu untuk mendorong perkembangan moral. Banyak anak moralitasnya tinggi dan mereka bisa dipastikan cerdas. Sementara anak-anak yang cerdas tidak terjamin bahwa moralitasnya tinggi. Nah, ini Kola Lawrence Kohlberg.